Shalom, selamat datang di channel YouTube Gereja Kristen Kemah Daud, Bandung Pusat. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali hadir menyaksikan ibadah online di gereja ini, selamat datang dan selamat beribadah. Baik, sebelum kita mengikuti ibadah, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, sekalipun kita beribadah di rumah, hendaknya kita tetap berpakaian yang rapi. Yang kedua, jangan sambil tiduran, kecuali tentu yang sakit. Yang ketiga, jangan sambil makan dan minum. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Andius Timotius Chandra dengan tema Pemulihan Pondok Daud. Ya, sebelum kita mulai, saya ajak kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah sekalipun kami tidak bertatap muka. Kami merindukan firman-Mu. Kami merindukan jamahan-Mu Tuhan, untuk itu urapi Bapak Timotius Chandra, urapi juga kami yang mendengarkan dimanapun kami berada, agar melalui firman yang kami dengar, Engkau yang boleh menyamah kami, Engkau yang boleh menolong untuk kami boleh semakin mengerti bagaimana kami boleh mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan juga melalui pujian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Christ in you, Christ in me, powerful and wonderful. Kristus dalammu, Kristus dalamku, dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Sedalam dan luas lautan di dunia,
dapat dikalahkan. Kuasa Yesus buatku lebih dari pemenang. Dasarnya Yesus dalamku. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Musuh tak dapat bertahan, semua dapat dikalahkan. Kuasa Yesus buatku lebih dari pemenang. Dasarnya Yesus dalamku. Dasarnya Yesus dalamku. Dasarnya Yesus dalamku. Dasar Yesus dalamku. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan dalam kami. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Yesus tinggal dalam diri kami. Karena hanya satu nama yang dapat menyelamatkan, yaitu nama Yesus. Dialah yang layak disembah. Dialah yang layak ditinggikan. Haleluya. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Biarlah setiap suku, kaum dan bahasa sujud menyembah kepada Yesus. Karena Dialah yang layak diagungkan. Dialah yang layak ditinggikan. Haleluya. Hosana, Hosana,
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Amin Tuhan. Kami menyembah Kau Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Shalom saudaraku. Kita bertemu kembali pagi ini. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang berjudul tentang pemulihan Pondok Daud. Salam untuk jemaat di Kota Bandung. Salam untuk jemaat di berbagai kota yang ada di Indonesia dan di berbagai bangsa-bangsa. Sebelum kita memulai semuanya, kita mulai dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami bisa berjumpa kembali walaupun ibadah online. Kami percaya kami menyembah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Yang kami sembah adalah Allah yang unlimited.
Allah yang bisa menjangkau, menjamah setiap orang, apapun kebutuhan mereka. Lawatan Tuhan sampai kepada mereka. Yang sakit disembuhkan, yang sedang terbeban berat mereka mengalami kelepasan, yang sedang jalan buntu mereka mendapatkan pencerahan dan dapat terobosan jalan keluar lewat firman-Mu. Berbicaralah lebih daripada yang mampu hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus, nyatakanlah kuasa firman-Mu dan nyatakanlah kehausan di tengah-tengah kami sehingga kami menangkap semuanya. Dan kami janji bagi-Mu lah setiap hormat, pujian dan kemuliaan. Dalam Kristus Yesus kami siap untuk mendengar dan melakukan firman dalam hidup kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, sebelum saya menyampaikan tentang pemulihan Pondok Daud, saya terberkati mengalami satu keajaiban Tuhan lewat satu kota di Sumba yang namanya kota Waikapubak, Sumba Barat. Bagaimana sekolah yang kita rindukan, yang sudah ada 4 tahun yang lalu, sekarang tahun keempat di SD Narwastu Waikapubak. Tapi puji Tuhan, sekolahnya sudah dapat izin. Saksikanlah mujizat Tuhan sedang terjadi di Indonesia Timur, di kota-kota yang sunyi lewat dunia pendidikan. Luar biasa. Dia tidak pernah terlambat janjinya. Dia selalu tepat pada waktunya. Saya percaya apapun pergumulan saudara. Sama seperti izin sekolah yang harus dialami. Bagaimana begitu banyak kendala. Tapi Allah kita adalah Allah yang pasti. Kalau dia memulai satu yang baru, dia meneruskannya sampai akhir. Mari kita membuka firman Tuhan di kitab Kisah Rasul 15 ayat yang ke-16 sampai 19. Saudara saksikan firman Tuhan yang ada di layar. Ayat yang ke-15. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Saudaraku, kalau kita belajar tentang konteks Kisah Rasul 15 ini mengenai tentang terjadi sebuah sidang di Yerusalem. Jadi ketika itu bagaimana pemimpin jemaat di Antioquia yaitu Rasul Paulus dengan Rasul Barnabas keberatan dengan konsep yang disampaikan oleh jemaat di Yudea ketika mereka menyampaikan pengajaran kepada jemaat di Antioquia bahwa setiap orang yang tidak bersunat mereka tidak memperoleh keselamatan. Paulus dan Barnabas betul-betul sangat menentang dengan keras
dan melawan pendapat ini. Dan dia menyampaikan kepada para penatua dan rasul-rasul di Yerusalem, supaya penatua dan rasul di Yerusalem untuk mengambil sikap tentang pendapat ini. Dan kemudian lewat itu kita lihat bagaimana berdirilah Petrus dan dia memberi kesaksian lewat pengalaman ketika dia berjumpa lewat Tuhan untuk menjadi saksi Injil, membawa berita baik kepada Cornelius, dan dia menyampaikan bahwa Allah memilih untuk menyelamatkan bangsa lain yang belum percaya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus tidak pernah membeda-bedakan dan mereka pun mendapatkan karunia Roh Kudus. Dan bukan hanya itu saja, kemudian ditandaskan bahwa keselamatan itu diperoleh di dalam Tuhan Yesus hanya karena kemurahan dan kasih karunia dan anugerahnya semata. Bukan karena yang lain, bukan karena bersunat atau tidak bersunat, tapi karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Paulus dan Barnabas meneruskan kesaksiannya, dan kemudian dia menyampaikan bagaimana dia melihat kemurahan Tuhan, tanda ajaib dan mujizat juga sampai kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka juga bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kemudian Yakobus mengakhirinya dengan sebuah kesimpulan lewat ayat yang kita baca. Hal ini sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Bagaimana Nabi Amos dengan jelas di Amos 9 ayat 11 dan 12. Dia bilang, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang tersebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan hal ini. Saudaraku, Nabi Amos menekankan sekali, dan Yakobus mengutip ayat dari Nabi Amos, bahwa yang terpenting adalah ketika pondok Daud dipulihkan. Dan berapa kali Tuhan bilang, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Dan akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Seperti yang Tuhan rencanakan. Bukan oleh kekuatan manusia, tapi oleh kekuatan Tuhan. Kalau pondok Daud itu dipulihkan dan dibangun kembali, maka tidak ada hal yang bisa menahan orang-orang yang tidak mengenal Allah dari bangsa apapun. Akhirnya mereka bisa mengenal Tuhan. Amin, saudaraku. Sungguh luar biasa. Bagi Yakobus yang terpenting adalah bagaimana pondok Daud itu dibangun kembali dan ada, saudaraku. Ya, tujuannya jelas. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Yang tadinya bukan milik Tuhan, akhirnya mereka menjadi milik Tuhan. Berarti dengan kata lain yang Yakobus inginkan adalah kesimpulannya ayat yang ke-19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa lain untuk berbalik kepada Allah dan mengenal dan menerima Yesus Kristus Tuhan. Jadi jangan menimbulkan kesulitan karena sesuatu yang ditambahkan seperti yang tadi katanya. Kalau engkau tidak bersunat seperti yang diperintahkan oleh Musa, engkau tidak mendapatkan keselamatan. Saudaraku, kita harus jelas, Injil yang kita beritakan adalah Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia dikuburkan, dia bangkit dan dia akan datang kembali. Itulah Injil yang sesungguhnya. Jadi lewat ini yang pertama, aku akan membangun kembali. Tuhan berulang kembali di kitab Amos, bahkan di Kisah Rasul, aku akan membangun kembali. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan bukan hanya dia membangun kembali, dan akan kuteguhkan, akan kukokohkan pondok Daud yang telah roboh. Dan
yang sudah menjadi reruntuhan. Bagi Tuhan gak masalah mau jadi roboh dan reruntuhan. Dia sanggup membangun kembali semuanya. Saudaraku, jika pondok Daud dipulihkan dan dibangun kembali, janji Tuhan akan digenapi. Ada 7 janji Tuhan. Yang pertama, terjadi penuaian jiwa-jiwa yang besar. Tadi kita sudah baca, semua orang dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan mencari Tuhan. Amin, saudaraku. Saya percaya sesuai dengan visi gereja kita. Bangkitlah dengan antusias. Ya, beritakan Injil bahwa Indonesia dan bangsa-bangsa akan dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Saudaraku, inilah terjadi penuaian jiwa-jiwa yang besar. Supaya kita juga menguasai sisa bangsa Edom dan segala bangsa menjadi milik Tuhan. Bahkan di Mazmur bilang apa? Berserulah kepadaku, mintalah suku-suku bangsa, maka suku-suku bangsa akan diberikan pada kita. Amin, saudaraku. Saudaraku, terjadi penuaian jiwa yang besar. Yang kedua, terjadi pertumbuhan rohani yang begitu cepat. Amos 9 ayat 13a bilang apa? Sesungguhnya waktunya akan datang. Ini Tuhan yang bilang. Tuhan kita kalau berkata ya, Dia akan melakukannya, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Baru kita menabur, tahu-tahu begitu cepat kita menuai. Kenapa? Semuanya tidak ada yang diam, semuanya tidak ada yang jadi penonton, semuanya bergerak luar biasa. Inilah saat-saatnya. Saya lihat bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi lewat masa pandemi ini. Kami lihat bagaimana orang dibawa kepada Tuhan dengan mudahnya. Tanpa batas mereka bisa mendengar berita Injil. Saudaraku, yang kedua, janji Tuhan terjadi pertumbuhan rohani yang begitu cepat. Sekarang sedang terjadi percepatan. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus yang begitu melimpah-limpah. Amos 9:13b bilang, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Oh, anggur baru sedang tercurah. Anggur baru tercurah, haleluya. Dan segala bukit akan kebanjiran. Berarti tidak ada tempat, daerah, apapun pribadi yang tidak bisa dijamah oleh Roh Kudus. Haleluya, saudara. Seluruh lapisan, kitab Yoel bilang Kisah Rasul, pada hari terakhir aku akan mencurahkan Roh Kudus pada anak-anak, katanya. Anak-anakmu akan bernubuat, katanya teruna-terunamu akan mendapatkan visi dan penglihatan. Orang tua akan mendapatkan mimpi. Oh, haleluya, saudara. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Bahkan hambaku laki-laki, hambaku perempuan, asisten rumah tangga, dimanapun orang-orang yang kita layani, mereka pun akan mendapat pencurahan Roh Kudus. Haleluya, saudara. Karena Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan satu bangsa, satu suku bangsa, tapi berbagai bangsa. Ya, karena Tuhan Yesus mencintai segala bangsa. Dia tidak pernah membedakan warna kulit dan sebagainya, saudara. Dan yang keempat, akan terjadi mujizat demi mujizat. Amos 9:14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Saya melihat bagaimana anak-anak rohani dipulihkan. Saya lihat jemaat-jemaat yang sudah lama tidak datang lewat pandemi ini, mereka bertemu luar biasa. Zoom itu ajaib, saudara ya. Google Meet itu ajaib, benda mati. Kalau itu kita pakai bisa luar biasa, saudara. Jadi berkat. Saya lihat bagaimana persekutuan zaman dulu hanya ketemu kembali, bersekutu. Ada yang 30 tahun gak ketemu, 25 tahun akhirnya ketemu, dan luar biasa. Allah sedang melakukan mujizat dan memulihkan kembali. Karena bulu yang patah tekulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan apapun keadaan saudara. Saya mau panggil saudara, keep on fire. Biarlah kerajinanmu tidak kendor dan menyala-nyala melayani Tuhan. Amin, saudara. Yang kelima, gereja akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunannya akan memperoleh bangsa-bangsa. Amos 9:14b, mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiami. Kalau bahasa King James itu
kota-kota yang licin dan tandas itu memakai wash city, membangun kota-kota sampah. Tadi lewat klip sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita melihat bagaimana Waikapubak lewat seorang gembala yang belasan tahun di sana. Dia hanya lihat bahwa mereka tidak hanya membutuhkan sebuah pelayanan rohani di sana, tapi yang mereka butuhkan 3. Bagaimana sekolah, pendidikan, dan pendidikan. Saudaraku, dengan pergumulan yang tidak mudah, tapi 4 tahun yang lalu, pas waktu itu juga ayat ini yang rema dalam hidup saya, bahwa Tuhan sedang membangun kota-kota yang sampah menjadi kota kemuliaan Tuhan. Amin. Dan kami melihat sekarang bagaimana anak-anak itu bertumbuh dan tanpa terasa sudah kelas 4. Saya rindu sekali teman-teman yang di Sumba, di NTT yang lihat ini. Jangan takut, berdirilah teguh, jangan goyah. Allah sedang melakukan pekerjaan yang besar untuk saudara. Dan saya lihat yang ajaib bukan hanya di Waikapubak, di Kodi. Sekarang sudah dibangun SMP, bahkan sudah kelas 2, kelas 8. Luar biasa. Tuhan sedang melakukan kegerakan di berbagai tempat demi tempat. Saya juga dengar sedang terjadi kegerakan di Sulawesi Utara. Oh, haleluya, di berbagai tempat Allah sedang bergerak. Yang ke-6, gereja Tuhan akan diberkati berlimpah-limpah, saudara. Berlimpah-limpah, sama-sama bilang berlimpah-limpah. Amos 9:14c, mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Saya percaya Tuhan sedang bangkitkan pengusaha-pengusaha muda. Tuhan akan bangkitkan terobosan-terobosan. Karena itu saudara, jangan pernah berputus asa, jangan pernah bersugut-sugut. Inilah saatnya terobosan Allah sedang terjadi atas hidup saudara. Ya. Yang ke-7, ada perlindungan Tuhan yang sempurna bagi gerejanya, termasuk gereja Bandung Pusat dengan pengayomannya. Amos 9:15, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi. Sama-sama bilang tidak akan dicabut lagi. Saudara, artinya dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Artinya adalah pertumbuhan yang tanpa batas ke arah Kristus di dalam segala hal, mengalami unlimited blessing God. Sama-sama bilang unlimited blessing God. Saudaraku yang kekasih, yang pertama Tuhan rindu ingin memulihkan kembali Pondok Daud. Apa artinya pemulihan atau membangun kembali? Artinya apa? Mengembalikan sesuatu yang telah hilang atau rusak. Mengembalikan sesuatu yang telah hilang atau rusak kepada keadaan semula. Tahun-tahun yang hilang akan dikembalikan. Itu artinya pemulihan kepada aslinya, sehingga menata kembali, menyegarkan dan menyelesaikan hingga menjadi sempurna. Panggilan gereja kita adalah gereja yang apostolik dan profetis untuk menyelesaikan Indonesia, bangsa-bangsa dan suku bangsa. Dan saya percaya Allah sedang membawa kembali untuk kita menjadi pelaksana amanat agung. Dan berkobar-kobar seperti bulan Agustus, kita habisin waktu kita untuk kembali memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Amin, saudara. Dan saya percaya anak-anak muda juga sedang dikembalikan Tuhan untuk membangun kota demi kota. Karena Tuhan selalu rindu, bukan hanya Yerusalem, bukan hanya Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, di berbagai tempat Tuhan lakukan. Amin, saudaraku. Hingga itu menjadi sempurna sesuai dengan perintis-perintis gereja kita yang luar biasa, abang-abang kita yang luar biasa. Yang kedua, kalau kita bicara tentang Pondok Daud, ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah melakukan sempurna di kayu salib. Efesus 2 ayat 14-18 bilang, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, karena dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan menjadi satu-satunya manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu,
Yesus datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera juga kepada mereka yang dekat. Karena Kristus, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Hanya oleh karena Kristus, hanya oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib, saudaraku, luar biasa. Dia merubuhkan tembok pemisah. Hubungan Tuhan dengan manusia kembali dipulihkan karena tabir bait suci terbelah dua ketika dia menyelesaikan di kayu salib dan dia berkata sudah selesai. Bahkan bukan hanya itu, dia menciptakan kita menjadi manusia baru karena semua yang dia lakukan membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Tuhan, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Siapapun saudara yang sedang mendengarkan ibadah online ini, saya mau sampaikan pada saudara, jangan ragu. Mari terima anugerah keselamatan itu. Aku datang bukan mencari orang yang benar, aku datang mencari orang yang berdosa yang membutuhkan pertobatan. Menciptakan menjadi manusia baru, mengadakan damai sejahtera, memperdamaikan engkau, baik yang katanya yang jauh maupun yang dekat, semuanya kedua pihak itu disatukan oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Seluruh perseteruan salib itu dilenyapkan oleh Kristus Yesus dan dia bangkit dan semuanya dikalahkan. Karena itu, saudaraku, bukan hanya itu, kita beroleh jalan masuk kepada Bapa, memiliki hubungan yang intim. Itulah pondok Daud. Keintiman. Pondok Daud itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Kerinduan akan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Tidak ada jarak dan tersisa ruang bagi rasa takut, rasa bersalah, dan dakwaan dan hukuman. Tetapi mengalami kehadiran Roh Kudus. Karena sejak kita terima Yesus, kita memiliki Roh Kudus menjadi jaminan. Serta hadirat Tuhan berdiam di dalam kita, yang merupakan penggenapan pemulihan kembali pondok Daud. Haleluya, katakan haleluya. Aku sudah mengalami pondok Daud. Sama-sama. Aku sudah mengalami pondok Daud melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Bahkan diteguhkan oleh Paulus di Roma 8 ayat 14-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Kita sekarang, saudaraku, pondok Daud sudah ada dalam hidup kita. Karena roh Allah sudah ada dalam hidup kita. Izinkan, mau gak kita mengizinkan roh Allah memimpin hidup kita. Ciri anak Allah adalah dipimpin oleh roh Allah, saudaraku. Kenapa? Kita juga memiliki anugerah untuk tidak menjadi takut. Saudaraku, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia takut bertemu dengan Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami anugerah keselamatan, kita tidak perlu takut mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Seperti Daud, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Jadi ada hubungan yang intim, bukan hanya hubungan yang jauh. Hubungan kita dengan Tuhan hubungan yang intim. Karena kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut, tapi kita menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu panggilan di Israel, di orang Yahudi dan orang Aram yang panggilan yang sangat dekat. Kalau di Sunda mah Abah, ya, saudara Abah, ya. Our Father in Heaven itu mah Inggris, orang Barat. Ya, roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Itulah kesaksian kita. Yohanes 1 ayat 12 bilang bahwa ketika kita percaya dan menerima, kita diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah.
Kalau kita adalah anak, maka kita memiliki ahli waris yang berhak menerima janji Allah. Syaratnya adalah apa? Kalau kita mau terus bersama dengan Kristus, mau mengalami penderitaan, mau mengalami kuasa kebangkitannya dalam segala hal. Karena kita tahu Kristus adalah Immanuel yang selalu beserta kita. Tidak akan ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kemuliaan tanpa sebuah penderitaan. Yang ketiga, kita belajar dari Raja Daud, namanya juga Pondok Daud. Waduh, pondok teh sama dengan kemah Daud, saudara. Ya luar biasa. Raja Daud mengindahkan Tuhan. Keridhaan Daud yang besar akan hadirat dan kehadiran Tuhan. Ketika pertama kali dia diangkat menjadi raja, 1 Tawarik 13 ayat 3 dia bilang, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Tapi Daud mengindahkan. Tidak seperti Saul, saudara ya. 1 Samuel 6 ayat 21, lalu mereka mengirim pesan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu datang kepadamu. Bagaimana Daud ingin apa yang sudah dikembalikan oleh Filistin. Kenapa? Filistin pernah merebut tabut perjanjian, saudara. Alkitab mencatat. Dan ketika tabut perjanjian ada di Filistin, tabut perjanjian itu bikin gara-gara, saudara. Sampai dewa tertingginya orang Filistin, Dagon itu dihancurkan, saudara. Akhirnya dia bilang daripada celaka, akhirnya dia kembalikan tabut Allah itu ke tempat yang semula. Dan Daud bilang datang dan angkutlah. 1 Samuel 7 ayat 1-2, lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan. Sejak saat itu tabut itu tinggal di Kiryat Yearim. Berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Bayangin saudara, 20 tahun dibiarkan, tapi Daud mengembalikan kembali. Berarti pondok Daud adalah tenda yang dibangun oleh Daud, yang tidak permanen, jadi bisa dibawa kemana-mana, yang ditutup oleh kain kelambu dan ada tabut Allah di dalamnya. Itulah tempat kehadiran Tuhan. Pondok Daud yang paling penting bukan yang lainnya, tapi ada tabut perjanjian. Itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Kita gak perlu ragu lagi, lewat kematian Kristus kita mendapatkannya. Hadirat Tuhan sudah tinggal di dalam kita. Amin. Bagian kita mau gak? Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu, bukan biarkan rohmu, sekarang rohmu, karena roh kita, Roh Kudus sudah tinggal dalam hidupku. Sekarang rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Itulah keindahan yang paling indah, lewat pengorbanan Kristus. Daud kemudian mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang pilihan banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baila Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah. Bayangin, untuk mengangkut tabut Allah dia kirimkan pasukan 30.000 orang. Bukan untuk mengawal Daud, tapi untuk mengawal tabut perjanjian. Begitu dia sayang sama Tuhan dan kehadiran dan hadirat Tuhan. Ya, yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gabus, rembana, kelentung dan ceracap. Jadi luar biasa. Dia begitu indah menghargai Tuhan dan luar biasa. Kenapa? Daud orang yang sederhana apa adanya, saudara. Pondok Daud beda dengan pondok tabernakel Musa yang begitu aturannya sangat jelas, tapi itu sederhana sekali. Tidak seperti Bait Salomo yang begitu mewah agung. Intinya berjumpa dengan Tuhan adalah yang terpenting adalah kerinduan dan kemauan kita kepada Tuhan dan kehausan. Raja Daud tidak larut dalam trauma kegagalan.
masa lalu dan bangkit kembali. 2 Samuel 6 ayat 6-12. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengelurkan tangannya kepada tabut Allah, lalu memegangnya karena lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledoran. Itu ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa. Demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Yang akhirnya tadi Daud penuh kerinduan, tahu-tahu dia mengalami trauma, ketakutan gara-gara kejadian itu. Apakah dia terus mau hidup dalam trauma? Tidak. Ayat yang ke-11. 3 bulan tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumah adat itu. Ayat 12 diberitahukan kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Ketika mereka mendengar pernyataan bagaimana Obed-Edom diberkati karena tabut perjanjian itu, akhirnya responnya luar biasa. Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudaraku, kerinduan yang besar akan hadirat Tuhan itu tidak membendung untuk Daud terus hidup dalam trauma. Karena Tuhan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan seluruh rakyatnya. Saudaraku yang kekasih, saya ingin tutup dengan poin yang terakhir, saudara. Saya ingin belajar dari Obed-Edom, bagaimana memperlakukan tabut Tuhan. Ketika tabut itu sampai, dia meresponnya dengan baik. Dia tidak merespon dengan ketakutan, tapi dia meresponnya dengan sukacita. Dan yang luar biasa, di 1 Tawarik 16 ayat 37-38. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang harus dilakukan setiap hari. Ayat 38. Juga Obed-Edom dan saudara sepuaknya yang 68 orang itu, Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu pintu gerbang. Jadi tidak hanya ketika 3 bulan tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, dia mencari Tuhan, rindu pada Tuhan karena Tuhan memberkati. Tapi yang luar biasa, waktu Daud ingin membawa kembali tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke kota Daud, ke Yerusalem, Obed-Edom dan 68 orangnya tadi, Alkitab mencatat dia mau ikut mengantarkan tabut Allah tersebut yang sudah menjadi prioritas. Bagi Obed-Edom, yang terpenting adalah kehadiran Tuhan. Yang terpenting adalah hadirat Tuhan. Bukankah kita sudah punya, tadi saya bilang, Yesus Immanuel. Sama-sama bilang, Yesus Immanuel yang beserta dengan kita. Hal inilah yang menjadikan Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucunya diberkati menjadi orang yang gagah perkasa. Serta menjadi cakap di bidangnya. Saya diberkati lewat ayat ini, saudara. 1 Tawarik 26 ayat 4-8. Ayat 4, Obed-Edom mempunyai anak yaitu Semaya anak sulung, Yosabat anak yang kedua, Yoah anak yang ketiga, Sakar anak yang keempat, Natanael anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Pelutai anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Luar biasa. Seluruh anak Obed-Edom 88-nya diberkati. Amin, saudara. Saya percaya siapapun saudara yang punya keluarga anaknya 8 aja diberkati, masa 2 yang punya 1 anak tidak diberkati. Amin, saudara. Ayat yang ke-6 bilang, bagi Semaya anak Obed-Edom itu telah lahir anak-anak. Wah, cucunya mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bukan hanya mereka punya kedudukan, tapi mereka juga punya kapasitas rohani, pahlawan yang gagah perkasa. Ayat yang ke-7, anak Semaya adalah Otni, Refael, Obed, Elsabat serta saudaranya Elihu dan Semaya, orang gagah perkasa. Semuanya orang gagah perkasa turunan Obed-Edom.
Mereka sekalian, ayat yang ke-8, adalah keturunan dari Obed Edom. Yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara mereka. Masing-masing orang yang gagah perkasa. Orang yang gagah perkasa. Cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang yang dibebaskan dari Obed Edom. Bayangin, anak dan cucunya. Semuanya menjadi orang yang gagah perkasa dan diberkati pekerjaan. Seluruhnya usaha dan studi. Saya percaya perkara ini juga bukan milik kita. Bukan milik Obed Edom, tapi milik kita semuanya. Hargailah hadirat Tuhan. Bersekutu intim dengan Tuhan. Hanya karena satu keputusan yang benar yang dibuat Obed Edom, semuanya diberkati. Itulah kuasa kehadiran dan hadirat Tuhan. Saya mau tantang para bapak-bapak. Jadilah ini yang menghadirkan Pondok Daud di tengah-tengah. Para gembala wilayah, penatua, semua para pelayan, ketua home, ketua persekutuan, dan para jemaat. Mari hadirkan Pondok Daud di dalam kehidupanmu. Karena dia sudah hadir. Jangan biarkan hanya biasa-biasa. Ya. Seringkali kita tidak mengalami Tuhan karena respon kita yang biasa-biasa. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang senang memberkati kita. Pilihlah keputusan seperti Obed Edom. Amin, saudara. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, katakan, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku dan keselamatanku. Sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Di hadirat Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah hidupmu. Yang hari ini engkau terus jatuh bangun. Di dalam dosa, di dalam pergumulan yang tidak ada jalan keluar. Engkau selalu menolak Kristus. Padahal Kristus sudah mati di kayu salib. Dan darahnya tercurah. Dia datang bukan cari orang yang benar, orang berdosa. Kalau engkau merasakan hari ini adalah engkau orang berdosa. Orang yang membutuhkan Tuhan. Silakan kau angkat tangan. Di tempat dimanapun kau berada. Dan saya ingin berdoa untuk engkau. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini saya ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa ragu. Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidupku. Masuklah dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampunilah segala dosaku. Basuhlah aku dengan darah-Mu, Yesus Kristus, oleh pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan catatlah namaku dalam kitab kehidupan. Satu kali kelak, ketika sangkakala berbunyi, aku bertemu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang aku alami pagi ini. Saya berdoa untuk mereka yang sudah diselamatkan, teguhkan dan kuatkan. Aku menteraikan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka terus bertumbuh di dalam komunitas, mereka di follow up. Dan satu kali kelak, mereka juga jadi berkat, menjadi saksi Tuhan, membawa keluarga mereka sesuai janji Tuhan. Satu orang percaya seisi rumahnya diselamatkan. Seperti perempuan Samaria, kotanya dibawa kepada Tuhan.
Saudaraku, saya tidak tahu pergumulan saudara. Mungkin saudara sudah capek dengan perekonomian usaha. Mungkin saudara sudah bosan dengan kondisi yang ada gara-gara COVID-19 dan sebagainya. Saya bilang, kasihan mereka yang tidak punya pondok Daud. Tidak punya Yesus yang menyertai hidupnya. Izinkan engkau intim dengan dia. Mengalami Tuhan yang luar biasa seperti Obed-Edom. Seperti Daud tanpa ragu datang kepada Tuhan. Justru inilah yang Malaiki bilang Tuhan akan melakukan perbedaan. Saudara yang sedang dalam pergumulan apapun, masalah ekonomi, masalah apa, mungkin masalah anak sudah jenuh ngajarin anak, sudah pusing PJJ dan sebagainya, saudara. Tanpa kejelasan. Engkau yang sakit pun dan sebagainya. Taruhlah tanganmu di dada. Semuanya yang perlunya pergumulan. Dan saya ingin berdoa. Bapa, lihatlah tangan yang ada di dada mereka. Mungkin mereka pusing dengan perekonomian. Mereka pusing dengan pekerjaan usaha. Ibu-ibu, orang tua juga pusing dengan anak-anaknya. Terutama anak-anak TK, SD yang masih kecil. Bahkan yang anak-anak SMP, SMA sudah boring, bosan dengan PJJ dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya. Biarlah mereka mengalami hidup yang hakikat bahwa Tuhan Yesus hadir karena Tuhan sudah mati di kayu salib, sudah mendamaikan mereka. Mereka tidak punya lagi roh ketakutan yang diperbudak untuk mereka malu datang kepada Tuhan ke tahta kasih karunia. Mereka mengalami kembali Tuhan hubungan yang intim dengan Tuhan. Segala pekerjaan roh stagnasi, roh kekeringan, aku perintahkan pergi tinggalkan pekerjaan. Kalau putus asa, trauma, pergi tinggalkan pekerjaan kau. Hamba melepaskan kekuatan, keperkasaan dan pewahyuan Tuhan. Berbicara ketika mereka mengalami hubungan yang intim. Sehingga mereka melihat usaha mereka. Lihat pekerjaan mereka ada harapan. Karena Tuhan adalah pengharapan yang mendatangkan damai sejahtera. Yang membawa masa depan yang penuh harapan yang tidak mengecewakan. Bukan rancangan kecelakaan, teguhkan, kuatkan. Bangun terus dalam hadirat Tuhan. Yang sakit Tuhan, apapun sakit mereka. Yang terkena COVID, yang sudah bolak-balik belum sembuh. Kami percaya bilu-bilunya menjadi sembuh. Segala roh putus asa, roh sakit hati, kecewa, dan menyalahkan. Hamba-Mu perintahkan, tinggalkan pekerjaan kau dalam nama Yesus. Biarlah mereka seperti wanita yang sudah putus asa, yang 12 tahun mengalami perdarahan. Asalku jamah, dia mulai bertindak dan mengambil kesembuhan oleh Kristus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya, aku nyatakan mereka menjadi sembuh. Sembuh apapun sakit penyakit. Dan akhirnya angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat. Penyertaan damai sejahtera dari Allah Bapa. Penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau. Membawa engkau dari satu kemuliaan ke dalam kemuliaan. Dan mengalami terobosan yang luar biasa. Dan engkau akan diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Engkau terus naik dan bukan turun. Engkau semakin bersinar. Dan mengalami kemuliaan yang tanpa batas. Breakthrough, terobosan yang ajaib. Dan lewat engkau menjadi berkat di kotamu. Di tempatmu. Di kampungmu. Di dusunmu. Di sekolahmu. Di kampusmu. Di kantormu. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah terima berkat Tuhan. Dan terus menjadi berkat dan berkarya dan bersinar di manapun kau berada. Kita katakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Keep on fire. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Bagi rekan-rekan yang tergerak untuk memberikan persembahan, silakan memberikan taburan melalui informasi di bawah ini. Kita akan bertemu pada hari Minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Damai di hati. Wah, cakep. Jos, kita di sini mau ngajakin ada suatu program keren banget dari YDM, Youth Discipleship Movement, yaitu program ABCC. Apa tuh ABCC? ABCC, Arrow Bible Class Community. Jadi acara ini tuh ditujukan buat teman-teman muda, khususnya pelajar dan mahasiswa. Jadi ngapain tuh? Tahu nggak ABCC ngapain? Supaya kita belajar tentang hal-hal penting dalam hidup kita. Betul, dengan Tapi pegangan. pegangannya firman Tuhan. Benar banget. Itu banget. Jadi kalau teman-teman semua yang mau daftar, bisa hubungi kontak person yang ada di bawah ini. Betul banget. Di bawah mana sih Bang? Situ Sini. Tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah lah. Oke. Jadi teman-teman, kalau yang mau daftar, cepetan buruan daftar. Jangan sampai ketinggalan. Karena kalau ikutan ini bisa ikutan kursus bahasa Inggris.
Wah, gratis. Dan bahasa Jepang gratis dengan bersertifikat, Jos. itu dia. Arigato Bener gozaimasu. banget. Thank you, tararenkyu. Uhuy. Oke, jadi teman-teman jangan lupa ikutan ABCC ini. Iya, dari YDM, Youth Discipleship Movement. God bless you. Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKD BP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKD BP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat.